Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkat dimanapun sahabat kebun berkat ada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel resmi Kebun Berkah. Yaitu channel yang menginformasikan kepada sahabat-sahabat kebun berkah semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot yang merupakan pelatihan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang usianya 4 tahun sampai dengan 19 tahun atau usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum untuk berlatih di bidang coding, robotika, animasi, dan web programming serta ada artificial intelligence ya sahabat kebun berkah. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin meningkatkan keahliannya atau sekedar hobi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor dengan alamat di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor ya. Nanti kontak person atau admin serta alamat Google Map-nya ada di deskripsi video ini ya. Silakan klik ya sahabat kebun berkah. Channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di kebun berkah. Untuk itu kami berharap sahabat-sahabat semua berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, tonton, like, join ya, syukur-syukur bisa join ataupun memberi super thanks ke kami. Ini sangat membantu kami untuk mengedukasi petani-petani ya, untuk mengedukasi petani-petani di kebun berkah. Ataupun juga hyper ya, untuk memviralkan video-video yang diupload di channel Junediono Kebun Berkah serta share ya sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya atas dukungan sahabat semua selama ini. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini seperti biasa podcast weekly atau podcast mingguan, weekly podcast setiap Rabu ya, yang menyajikan tema-tema pertanian ramah lingkungan dan masih membawakan suatu tema terkait tentang pestisida nabati atau pestisida alami ya. Kenapa? Karena pestisida ini dibuat dari bahan-bahan tanaman atau alami. Kali ini ya kita akan coba membuat pestisida nabati dari tanaman putri malu ya, putri malu sahabat kebun berkah. Yuk kita coba bahas ya. Sahabat kebun berkah, untuk sumber buku dari podcast ini adalah masih tetap sama, yaitu buku yang disusun oleh Ibu Wiwin Setiawati, Bu Rini Murtiningsih, Bu Neni Gunaini, dan Bu Tati Rubiati dengan judul Tumbuhan, Bahan Pestisida Nabati, dan Cara Pembuatannya untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Ini diterbitkan di tahun 2008 oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, terutama Balai Penelitian Tanaman Sayuran ya. Dan memang sudah cukup lama nih bukunya, tapi isinya masih relevan di dunia pertanian. Ya, mari kita coba bahas terkait pestisida nabati yang terbuat dari tanaman putri malu. Putri malu atau Mimosa pudica memiliki klasifikasi dari divisi Spermatophyta, subdivisinya adalah Angiospermae, kelasnya adalah Dicotyledonea, bangsanya adalah Rosales, sukunya adalah Mimosaceae, marganya adalah Mimosa, dan jenisnya adalah Mimosa pudica
Duchess and Ward ya, dan memiliki sinonim Mimosa asperata blanco. Nama di Indonesia sering disebut sebagai putri malu. Namun ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki nama lain ya, seperti rebah bangun, Minangkabau, daun kaget-kaget, Manado, kucingan, Jawa, si kecut atau riut adalah bahasa Sunda ya, di Sunda. Dan dengan bahasa Inggrisnya disebut sebagai sensitive land spray ya. Adapun ciri-ciri dari tanaman putri malu ini merupakan tanaman herba ya, yang memanjat atau berbaring atau setengah perdu dengan tinggi antara 0,3 sampai dengan 1,5 meter. Batangnya bulat dan berambut serta berduri ya. Batang dengan rambut sikat yang mengarah miring ke bawah. Daunnya kecil ya, tersusun majemuk, bentuk lonjong dengan ujung lancip. Warnanya hijau, namun ada yang berwarna kemerah-merahan ya. Dan bila sahabat kebun rekah menyentuh daun ini, maka dia akan menutup ya, kan? Maka disebut sebagai tanaman yang sensitif plant ya. Bunga berbentuk bulat seperti bola, warna merah muda, bertangkai, dan buahnya berbentuk polong ataupun pipih seperti garis. Biji berbentuk bulat dan pipih, dan akar berupa akar pena yang kuat ya. Ya, ciri-ciri dari tanaman putri malu. Adapun tempat tumbuh atau habitat dari tanaman putri malu ini adalah biasanya teman-teman bisa, sahabat-sahabat bisa menemukan di pinggiran jalan ya, ada di pinggir sawah. Ketika saya berada di Tanjung Anom, Purworejo juga banyak nih tanaman putri malu ya. Ataupun tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari yang cukup. Dan juga bisa ditemukan pada ketinggian antara 1 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut ya. Dan putri malu ini memiliki kandungan kimia mimosin ya, asam bipekolinat, tanin, alkaloid, dan saponin. Namun selain itu juga mengandung triterpenoid, sterol, polifenol, dan flavonoid. Dan bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pestisida nabati adalah daun, akar, ataupun seluruh bagian tanaman. Dan fungsi kerjanya seperti fungisida ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu bagaimana kita bisa membuat tanaman putri malu ini sebagai bahan pestisida nabati ya? Maka kita perlu bahan dan alatnya ya. Untuk bahan dan alatnya sebagai ekstrak tanaman putri malu adalah 10 kg tanaman putri malu, 5 liter air, alatnya pisau ataupun alat penumbuk ataupun blender dan saringan. Lalu cara pembuatannya yang pertama adalah tanaman dicuci hingga bersih ya. Lalu keduanya dicacah, terus dicampur dan digiling sampai halus. Setelah itu rendam dalam air selama 24 jam ya. Setelah 24 jam maka saringlah tadi ya, dan ambil airnya. Lalu cara penggunaannya, tadi air yang sebagai hasil kita menyaring ekstrak tanaman putri malu, semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang hama. Ya. Lebih baik penyemprotan ini dilakukan pada pagi hari. Organisme pengganggu tumbuhan atau tanaman yang menjadi sasaran adalah penyakit atau hama busuk buah dan alternaria. Ya, jadi ekstrak tanaman putri malu sebagai bahan pestisida ini akan sangat efektif apabila
semprotkan pada tanaman-tanaman yang terserang busuk buah dan alternaria, ya. Itulah sahabat kebun berkah dan sifatnya juga aman ya, pengaruh terhadap organisme lain di penggunaan ini adalah aman. Baik sahabat kebun berkah, itulah seri yang kesekian ya, weekly podcast mingguan di setiap hari Rabu. Tonton terus ya podcast ini untuk bisa memahami, memanfaatkan tanaman-tanaman di sekitar kita ya, di sekitar kita yang ternyata apabila kita pandang tidak punya manfaat, tetapi memiliki manfaat sebagai bahan pestisida nabati. Ini terutama ya ini juga putri malu yang kadang-kala kita tidak menyangka bahwa putri malu ternyata bisa digunakan untuk bahan pestisida nabati. Ya, terima kasih dan join ya. Terus tonton channel Junediono Kebun Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.